Selamat pagi semua. Di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Selamat menyimak pembelajaran pada hari ini. Masih ingatkah kalian cara menggambar grafik fungsi? Ya, di materi sebelumnya kalian telah mengetahui mana yang dinamakan sumbu X, mana yang dinamakan sumbu Y. Jadi kalian pada materi persamaan garis lurus, kalian tidak ada lagi yang mengalami kesulitan tentang menggambar grafik fungsi. Ya, Ibu ingatkan lagi tentang menggambar grafik fungsi ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x min 3. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi jika diketahui domainnya, daerah asalnya? Langkah pertama, biar kalian mudah menggambar grafik fungsi, yaitu buatlah tabel fungsi terlebih dahulu. Nah, X-nya atau domain ini sudah diketahui, yaitu min 3 sampai 3. Kalian masukkan X-nya ini ke fungsi f(x) dengan mengganti X-nya ini terlebih dahulu dengan min 3, min 2, sampai 3. Langkah kedua, yaitu buatlah diagramnya, di mana kalian membuat titik-titik dari pasangan X, fx, di mana X sebagai sumbu X dan nilai fx sebagai sumbu Y. Kalian buat dulu sumbu koordinat X dan Y, hubungkan pasangan tadi dengan titik-titik hitam, lalu tarik garis lurus. Nah, lalu langkah ketiganya apa? Tuliskan rumus fungsinya di sebelah garis sebagai identitas garisnya. Tadi kan identitas garisnya atau rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 3. Contoh soal yang kedua, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5. Buatlah grafik fungsi dari rumus fungsi yang domainnya min 3 sampai 3. Kalian buat tabel fungsinya, bagian atas domainnya min 3 sampai 3. Yang bawah ini x kuadrat sama 5 ini merupakan rumus fungsi. Ya. Setelah sudah, lalu masukkan x min 3-nya ini ke x kuadrat, didapatlah 9410149. Nah, 5-nya tetap. Nah, fx-nya 14-nya dapat dari mana? 9 tambah 15. Kenapa ditambah? Tadi kan fungsinya x kuadrat tambah 5. Ya, sudah ketemu pasangannya, lalu kita lanjut ke menggambar grafik. Nah, setelah tadi kita membuat tabelnya, kita gambarkan, kita hubungkan titik-titik yang telah kita dapat dari langkah pertama. Setelah dapat, kita gambarkan, ternyata bentuknya sebuah kurva, ya. Sebuah kurva, bukan sebuah garis lurus. Kita coba lagi contoh soal yang ketiga. Ibu banyak kasih soal biar kalian lebih paham lagi. Ya, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan min 2x pangkat 2, buatlah grafik fungsi dengan domainnya sama. Nih, min 3 sampai 3. Seperti biasa, buat tabelnya, bagian atas domainnya, bagian bawah ada rumus fungsi dan pasangan titiknya. Setelah kalian mendapatkan pasangan titik dari langkah pertama, lalu langkah keduanya, buatlah dalam bentuk atau gambarkan grafik fungsinya. Setelah didapat, gambarnya juga sebuah kurva, bukan sebuah garis lurus. Nah, dari contoh soal nomor 1 sampai 3, Ibu kumpulkan bentuk grafik fungsinya. Tadi yang nomor 1 garis lurus, nomor 2 sebuah kurva atau parabola yang terbuka ke atas, nomor soal 3 kurva juga terbuka ke bawah. Jadi kesimpulannya,
Gambar 1 persamaan garis lurus, sedangkan kedua dan 3 bukan merupakan persamaan garis lurus, dia merupakan kurva. Jadi, ciri-ciri dari persamaan garis lurus yaitu untuk variabel yang ada variabel x-nya, pangkatnya bernilai 1. Jadi tidak ada pangkat, ya, jadi x saja. Nah, kalau ada variabel y juga sama. Dia tidak berpangkat lebih dari 1, ya. Jadi variabel x dan y tidak mempunyai pangkat. Itu ciri-ciri persamaan garis lurus, ya. Coba kita lihat contoh yang pertama. Apakah 2y sama dengan 5x kurang 7 adalah persamaan garis lurus? Ya, karena apa? Karena y dan x-nya ini tidak berpangkat lebih dari 1. Contoh yang kedua. X kurang 2y sama dengan 3. Apakah merupakan persamaan garis lurus? Ya, kenapa? Variabel x dan y-nya tidak berpangkat lebih dari 1. Contoh ketiga. Apakah min 2x tambah 3y sama dengan 12 adalah persamaan garis lurus? Ya, kenapa tadi x dan y-nya tidak berpangkat lebih dari 1? Kita coba lihat yang contoh 4 dan 5. Dari sini sudah terlihat x-nya berpangkat 2. Ini juga sama, x dan y-nya berpangkat 2. Ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Berikutnya kita masuk ke miringan garis atau bisa disebut juga gradien yang biasa disimbolkan dengan M. Ya, kemiringan garis itu merupakan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Jadi gradien itu yang kemiringan garis yang kuning ini. Ya, kemiringan atau gradien yaitu perubahan nilai pada sumbu Y dibagi perubahan nilai pada sumbu X. Jadi kalau dirumuskan, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi biasanya diketahui dua pasang titik untuk mencari gradien atau kemiringan garis. Jadi Y2 Y1 ini sebagai Y2-nya titik akhir, Y1-nya titik awal. Ya, kita coba contoh soalnya. Tentukan kemiringan dari garis yang melalui. Soal yang pertama, jika diketahui A 3,2 dan B 0,4. Biasakan tulis dulu rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Lalu Y2-nya ini yang titik akhir yang punya B 4 dikurang Y1 ini titik Y punyanya A, yaitu min 2. Lalu X2-nya 0, X1-nya 3. Dihitung seperti biasa, didapatlah min 2. Kasih kesimpulan, jadi kemiringan dari garis tersebut adalah min 2. Kita coba contoh yang kedua. Diketahui X min 6,1, T-nya 3,3. Tentukan tadi kemiringan garis atau gradien. Tulis rumusnya, tinggal masukkan kanan titiknya, Y2-nya 3, Y1-nya 1, X2-nya 3, X1-nya min 6. Dapatlah 29. Kalau tidak bisa disederhanakan, stop sampai sini. Lalu kasih kesimpulan, jadi kemiringan
atau gradiennya yaitu 2/9. Nah, rumus kemiringan garis atau gradien yang tadi itu kalau diketahui dua pasang titik. Untuk mencari gradien dari dua pasang titik. Nah, bagaimana menentukan kemiringan atau gradien jika yang diketahuinya itu sebuah garis? Bagaimana mencari gradiennya? Nah, persamaan umum itu dia simbolnya Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C. Nah, M-nya ini yang dibilang dia sebuah kemiringan garis atau gradiennya. Jadi M-nya ini angka di depan variabel X. Ya, diingatkan lagi, ditegaskan lagi, gradien jika diketahui persamaan garis lurus, gradiennya itu merupakan angka di depan variabel X. Itu yang dibilang gradiennya dari persamaan garis. Ya, kita coba contoh soal yang berikutnya. Tentukan kemiringan pada persamaan garis berikut ini. Ya, jadi harus kalian ingat rumus persamaan garis itu atau bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX tambah C. Ya, harus kalian ingat dulu bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah C, yang M-nya itu merupakan konstanta dari variabel X. Ya, kita coba contoh soal yang pertama. Y sama dengan 3X min 4. Berapakah gradiennya? Atau kemiringannya berapa? Nah, kalau lihat dari bentuk umum, bentuk soalnya ini, Y sama dengan 3X min 4. Ya, tadi Ibu bilang apa? Bentuk umum persamaan garis lurusnya MX tambah C. M-nya bisa kelihatan, yaitu angka di depan variabel X. Kalau di sini M-nya yaitu 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiringan dari garis tersebut adalah 3. Berikutnya, contoh soal yang kedua. 3Y sama dengan 3X kurang 2. Tadi kan bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Sedangkan soal ini 3Y sama dengan 3X dikurang 2. Jadi kalian ubah dulu persamaan garis ini menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya, jadi kita lihat 3Y sama dengan 3X min 2. Y sama dengan 3X min 2 per 3. Per 3 ini dapat dari mana? Pindah ruas. Di kelas 7 bentuk aljabar sudah diajarkan. Kalau dia awalnya perkalian, kalau diubah atau pindah ruas jadi bentuk pembagian. Nah, kalau sudah, berarti M-nya itu 3 per 3 yang variabel X. 3 bagi 3 bisa ya, yaitu 1. Jadi kemiringan dari garis tersebut adalah 1. Diketahui gambar PQRS pada sistem koordinat. Ibu minta kalian cari kemiringan masing-masing garis ya. Tadi kalau dari koordinat berarti 2 pasang titik. Kalian tentukan dulu koordinat titiknya ini. Ya, titik P berapa, titik Q berapa, titik R berapa, titik S berapa. Kalau sudah, cari kemiringan masing-masingnya, garis PQ. Ya, berarti Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Yang bagian 2 ini punyanya Q. Jadi selalu titik akhir dikurang titik awal. Masukkan titiknya, dapatlah hasilnya 2. Ya, sekarang mencari RS. Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Y2-nya ini punyanya S. Berarti Y2-nya 7. X2-nya 11. Pokoknya selalu akhir kurang awal ya. Kalau RS berarti yang keduanya punyanya S.
Nah, tadi PQ sama RS. Sisi yang lain, QR dengan PS. Langkahnya sama, masukin rumus Y2 kurangi 1 per X2 kurang X1. Yang bagian kedua berarti punyanya R, bagian 1 punyanya Q. Udah dapatlah min setengah. Nah, sekarang cari kemiringan PS. Sama rumusnya Y2 kurangi 1, X2 kurang X1. Yang bagian kedua punyanya S. Bagian yang pertama punyanya P. Dapatlah min setengah. Nah, kita ambil kesimpulan. Sisi PQ sejajar dengan sisi RS. Kenapa? Gradien PQ tadi dapat 2. Gradien RS kita dapat juga 2. Nah, sisi yang lain. Sisi QR sejajar dengan sisi PS. Kenapa? Gradien QR min setengah. Gradien PS juga min setengah. Jadi, kalau sebuah garis itu sejajar, dia kemiringannya sama. Ya, kalau dua sisinya itu sejajar, berarti gradien atau kemiringan garisnya sama nilainya. Ya, materi kita cukup sampai di dua garis sejajar yang punya gradien yang sama saja dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Sebagai pemahaman kalian, coba kalian kerjakan latihan-latihan soal berikut.